صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini mari kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Mulai nikmat yang berupa kesehatan jasmani dan rohani, kenikmatan yang berupa iman dan Islam, serta kenikmatan yang berupa ihsan serta ukhuwah di antara kita. Sehingga dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tentunya harus kita wujudkan dengan mengejawantahkan dalam hal beramal kebaikan. Kemudian, mari kita menyampaikan sholawat dan salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada pemimpin umat manusia yang terbaik di dunia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung. Demikian pula kepada para istrinya, para sahabatnya, para umatnya hingga hari ini, tentunya sampai dengan hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tatkala kita berbicara masalah kehidupan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia. Ini merupakan kenikmatan yang begitu agung dan besar. Karena ini merupakan kenikmatan yang agung dan besar, tentunya kita sebagai hambanya hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita memang pandai bersyukur, pandai berterima kasih, Allah ingatkan kepada kita dengan firman-Nya. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dari godaan syaitan yang terkutuk. Anishkur lillah. Bersyukurlah kalian kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Maka barang siapa di antara kalian bersyukur, syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, barang siapa yang ingkar, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha kita melakukan hal-hal yang terbaik
komunikasi kita, dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya. Kita berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Agar dengan kesyukuran itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan terus kepada kita. Bahkan Quran mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka kenikmatan itu akan Allah Subhanahu wa taala tambah. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Tatkala kita ingin mencoba menghitungnya, maka sungguh kita tidak akan mampu. Coba kita lihat saja kenikmatan yang berupa kesehatan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat. Maka dengan mata kita melihat, seandainya mata kita sakit, maka kita harus berobat dan pengorbanan untuk menyembuhkan mata itu juga dalam keadaan mahal. Jantung kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebebasan dan juga dalam keadaan sehat. Hati kita juga dalam keadaan sehat. Fisik kita dalam keadaan sehat. Wajar kalau sehat ini selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya kalau orang dalam kondisi sakit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dirinya dalam keadaan sabar, maka sungguh seakan-akan dirinya hidup ini adalah sangat sempit. Makanya dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang banyak ini, tentunya kita bersyukur kepada Allah. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basori. Ya Allah, berikan kesehatan kepada badan kami. Ya Allah, berikan kesehatan kepada pendengaran kami. Ya Allah, berikan kesehatan kepada penglihatan kami. Ya Allah, berikan kesehatan kepada rohani kami. Sehingga dengan kenikmatan yang Engkau berikan ini, bisa kita ejawantahkan dalam beramal kebaikan. Sebagaimana Rasulmu, sebagaimana para nabimu telah mengajarkan kami bersyukur kepadanya. Doa yang tidak kita bisa lepaskan dari syukur itu yang telah diajarkan oleh Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan fisik, lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan dan kerajaan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berdialog dengan hamba-hamba yang lain. Tetapi yang terjadi pada diri Sulaiman alaihissalam, semakin syukur dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Sulaiman alaihissalam sombong, bahkan takabur kepada orang lain, bersyukur kepada Allah. Coba kita dengarkan suara Sulaiman alaihissalam yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ungkapan yang dahsyat dari Sulaiman alaihissalam. Rabbi auzi'ni, ya Allah, Engkau telah berikan kepada kami, Engkau tambah kepada kami, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Satu kesyukuran yang nikmat itu Engkau selalu anugerahkan kepada kami. Hartanya begitu melimpah, kerajaannya begitu wibawa, di mata rakyatnya Sulaiman alaihissalam begitu mulia. Kemudian kemuliaan ini dikatakan, dilanjutkan, wa ala walidayya, syukurnya juga kepada kedua orang tuanya. Sulaiman alaihissalam tidak pernah meninggalkan jasa ibunya, jasa ayahnya, disebut-sebut dalam doanya. Wa an a'mala solihan taradahu. Karena begitu kenikmatan yang kau berikan kepada kami, kata Sulaiman alaihissalam, tolong ya Allah,
Jadikan semuanya ini sebagai sarana untuk amal kebaikan. Kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk keluarganya, kebaikan untuk lingkungannya, kebaikan untuk masyarakatnya. Tatkala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita dan ternyata kita juga bisa bersyukur untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Masya Allah, kebaikan itu akan berimbas dengan melipat ganda. Bahkan Sulaiman alaihissalam bukan sekedar melakukan amal kesolehan, yang diminta adalah wa an a'mala solihan tarbahu, yaitu minta keridhaan Allah. Karena semua nilai dari hati kita, dari amaliyah kita, dari perbuatan kita, ketika mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya bahagia jiwanya, bahagia fisiknya, bahagia batinnya, bahagia dunia dan akhirat. Maka Sulaiman mengatakan, wadhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Wadhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Masukkan kami ya Allah dalam kasih sayangmu, dalam rahmatmu, wa ibadika sholihin, dan hamba-hambamu yang soleh, yang selalu berbuat kebaikan. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu dan selalu harus kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala juga sayang kepada kita, dan insya Allah amaliyah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على ياسين حبيبي